wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Sejunjung akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu praktik coaching untuk mengembangkan kompetensi coach. Saya Alpe Brianto sebagai supervisor, di sebelah kanan saya Bapak Atir Misi sebagai coach, dan di sebelah kiri saya Ibu Miftahul Marsena sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Atir. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat Pak. Ya. Aktivitasnya lancar pada hari ini? Alhamdulillah lancar. Oke Pak Atir, sebelum kita melakukan praktek coaching ya, kita berbincang dulu karena saya sebagai supervisor nantinya. Tentu ada yang perlu kita bahas terlebih dahulu tentang coaching untuk kita lakukan pada hari esok. Kira-kira Pak Atir, kompetensi apa sih yang sudah Bapak Atir ketahui di dalam kegiatan coaching nanti? Sepengetahuan saya ada 3 kompetensi yang harus dikembangkan dalam kegiatan supervisi. Yang pertama presence. Yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi yang perlu saya kembangkan di sini adalah bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu yang harus kayaknya yang harus saya kembangkan. Oke. Nanti akan saya supervisor ya, akan saya lihat yaitu Pak bagaimana sih mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kalau boleh tahu Pak Atir, kenapa sih Pak Atir untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu yang akan saya amati nanti? Gitu. Karena menurut saya mengajukan pertanyaan yang berbobot itu salah satu kompetensi yang kurang menurut saya. Maka saya tertarik bagaimana untuk mengembangkan kompetensi itu yang akan saya ajukan, sehingga ketika bertanya pertanyaan itu lebih berkualitas, artinya berbobot, sehingga orang yang melakukan jawaban dari yang akan saya tanya nanti dia juga puas dengan apa yang akan dijawab. Oke, mantap Pak Atir. Sebenarnya Pak Atir boleh lihat dulu ini rubriknya tentang supervisor yang akan dilakukan besok coaching ini ya. Iya. Apakah sudah setuju dengan rubrik ini? Kayaknya setuju Pak. Kayaknya setuju lah. Kayaknya nggak ada permasalahan lagi dengan rubrik ini ya. Sudah aman, sudah oke ya. Oke Pak Atir, sudah tahu rubriknya ya. Nah Pak Atir, kira-kira dari coaching nanti indikator ketercapaian apa sih tujuannya yang bisa Pak Atir kembangkan nanti di dalam coaching yang diinginkan nanti? Indikatornya adalah menanyakan pertanyaan. Akhirnya dengan pertanyaan tersebut apa yang kita inginkan bisa terlaksana dengan baik. Artinya jawaban yang kita butuhkan betul-betul nyambung dengan pertanyaan yang kita ajukan. Oke, berarti udah paham ya untuk kegiatan kita besok Pak Atir. Jadi mungkin itu sebagai pra dari coaching hari ini, dan sampai berjumpa besok dan selamat melaksanakan coachingnya. Sampai jumpa besok Pak. Selamat siang Pak Atir, Bu Miftah. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Sehat. Aktivitasnya lancar kan Pak Atir, Bu Miftah? Lancar. Sebagaimana yang sudah kita sepakati kemarin Pak Atir, bahwa pada hari ini saya akan mengamati Pak Atir untuk melakukan praktek coaching gitu, bersama yang coachingnya adalah Bu Miftah gitu kan. Nah di sini saya akan mengisi rubrik penilaian yang sudah kita sepakati kemarin. Nah Pak Atir sudah paham kan rubrik penilaiannya kemarin? Jadi sudah siapkah Pak Atir untuk melakukan prakteknya? Sudah siap? Bu Miftahnya sudah siap? Sebagai coach ya Bu Miftah? Iya. Oke, dipersilakan Pak Atir dan Bu Miftah. Terima kasih Pak. Iya. Halo Bu Miftah. Halo Pak Atir. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Aktivitas dalam sehari-hari gimana? Ya, lancar ya walaupun ada kendala-kendala gitu. Iya.
sepertinya Ibu ada yang ingin dibicarakan sesuatu. Kira-kira Ibu Miftah apa yang akan Ibu sampaikan? Iya nih Pak Tir, aku bingung ya. Saya bingung gitu ya, ada dengan permasalahan saya yang ada di kelas gitu. Jadi apa harapan Ibu setelah kita melakukan diskusi seperti ini? Saya berharap setelah pembicaraan kita ini ya, saya bisa Iya. mendapatkan gagasan gitu, dapat Iya. solusi, dapat ide lah dari Iya. untuk menyelesaikan masalah saya. Oh, gitu. Kira-kira apa masalah yang perlu diceritakan gitu? Jadi gini Pak Tir, kelas saya itu kan saya ngajar di kelas 4 ya. Iya. Kelas saya itu banyak anak laki-lakinya daripada anak perempuan. Oh, gitu. Jadi dari anak laki-laki itu ada sekitar 2 orang lah. Anak saya itu yang selalu bikin teman-temannya tidak fokus dalam belajar. Dia suka cari perhatian, ngambil Iya. perhatian gitulah ya. Bikin sesuatu yang menghilangkan fokus teman untuk belajar sehingga fokus temannya itu berubah ke dia gitu, ke mereka berdua ini. Itu masalahnya. Jadi apa atau kapan itu akan Ibu lakukan rencana tersebut? Rencananya Ya. saya mau melakukan apa ya? Heeh. Saya masih bingung nih Pak Atir, gimana apa yang saya ingin lakukan itu saya masih bingung gitu ya. Tapi saya punya rencana, Iya. karena anak berdua ini mereka itu orang yang apa ya, vokal gitu ya, vokal dalam vokalnya. Berarti Jadi saya masuk ke kinestetik ya? Iya, dia masuk kinestetik. Jadi saya ingin jadikan mereka itu apa ya, pemimpin, kayaknya pemimpin dalam kelompok belajar lah. Iya. Kalau nanti ada kerja kelompok gitu ya, saya mau jadikan mereka pimpinannya gitu. Karena biasanya kan saya memilih pemimpin kelompok itu kan yang anak yang patuh lah, anak yang pintar lah, anak yang mau diatur gitu ya. Dan saya mengesampingkan mereka yang berdua ini yang sebenarnya bisa jadi pemimpin untuk teman-temannya gitu. Iya. Jadi kira-kira langkah-langkah Bu Miftah untuk menjadikan dia pemimpin di lokal, kira-kira bisa nggak? Saya mungkin saya rasa bisa ya, karena selama ini saya lihat gitu ya, anak ini ketika dia misalnya saya bicara nih Pak Tir, menerangkan pelajaran, terus si anak ini ngobrol, bicara juga gitu, bikin temannya, bikin sesuatu yang menarik perhatian temannya itu bisa berubah perhatian ke dia gitu. Berarti dia kan bisa mempengaruhi orang lain, mempengaruhi teman-temannya gitu. Jadi saya rasa dia bisa lah menjadi pemimpin untuk kelompok belajarnya. Jadi selama ini yang jadi ketua di dalam kelas bukan dia ya? Bukan. Jadi Bu Miftah akan ada rencana untuk menjadikan dia sebagai pemimpin di lokal. Di lokal atau di kelompok Di belajar. kelompok belajar mereka. Jadi kira-kira kapan program atau rencana Bu Miftah akan dilakukan? Yang pasti saya akan lakukan secepatnya ya, supaya kondisi kelas saya itu bisa menjadi nyaman untuk teman-teman yang belajar, bisa menjadi lebih kondusif gitu. Iya, mudah-mudahan bisa rencana Ibu Miftah itu terlaksana dengan baik. Kemudian kira-kira siapa teman Ibu yang bisa membantu Ibu dalam melakukan atau memecahkan masalah tersebut? Jadi menurut saya mungkin karena di SD ini ya, di SD itu kan yang masuk ke dalam lokal itu bukan hanya saya gitu ya sebagai guru kelas, tapi juga guru PJOK gitu, guru agama. Jadi mungkin saya akan libatkan mereka juga dalam mewujudkan gagasan saya gitu. Karena mereka juga merasakan keluhan yang sama sebenarnya dengan apa yang saya rasakan. Kira-kira dari kan banyak guru itu, guru mana yang lebih dominan gitu yang bisa membantu Ibu? Kalau saya rasa ya kayaknya semuanya Bisa ya? Iya, bisa ambil andil lah rasanya kalau menurut saya. Iya, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dalam mengatasi persoalan itu bisa terlaksana dengan baik, kemudian bisa dilakukan dengan secepatnya. Jadi kira-kira gimana perasaan Ibu Miftah setelah kita lakukan diskusi kecil seperti ini? Kira-kira gimana perasaan Ibu Miftah? Yang pasti saya merasa lebih lega gitu ya, bisa bercerita dengan orang lain. Kemudian saya juga
muncul ya ide dan gagasan dari diri saya yang selama ini kok saya tidak terpikir seperti itu gitu ya. Jadi setelah pembicaraan dengan Pak Atir, setelah Pak Atir gali ide dan gagasan saya gitu, saya merasa lebih bersemangat lah untuk melakukan perubahan. Terima kasih Bu Miftah, mudah-mudahan rencana apa yang akan Ibu lakukan bisa berjalan dengan baik dan terlaksana dengan cepat. Terima kasih Pak Atir. Sukses waktunya. Selesai Pak. Selesai ya. Miftah. Ya. Terima kasih. Saya sudah mengamati proses coaching antara Pak Atir dengan Bu Miftah. Kan? Jadi setelah ini Pak Atir mungkin ada yang perlu kita perbincangkan lagi, kan? Mereview atau membicarakan proses coachingnya tadi. Saya sebagai supervisornya nanti, ya Pak Atir. Terima kasih sekali lagi Pak Atir. Ya, sama-sama Pak. Sampai berjumpa kembali. Selamat sore Pak Atir. Selamat sore Pak Al. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Aktivitasnya lancar ya? Seperti biasa. Pak Atir, pada hari ini, sore hari ini ya, sudah berada di akhir pasca coaching tadi. Padahal Pak Atir sudah melakukan coaching tadi bersama Bu Miftah sebagai coachingnya. Nah, di sini saya sebagai supervisor ya, tentu ada bagaimana sih Bapak Atir menilai proses coaching yang sudah Bapak lakukan pada Bu Miftah tadi. Terima kasih Pak Al. Pada kegiatan tadi, pada saat melakukan coaching dengan Bu Miftah ini ada sedikit terkendala bagi saya, yaitu menggali pertanyaan-pertanyaan menarik, sehingga apa yang saya inginkan belum dilaksanakan dengan baik oleh saya. Artinya kesalahan itu sedikit terkendala bagi saya. Kenapa Pak Atir bisa menilai hal yang demikian Pak Atir? Iya, setelah saya lakukan coaching dengan Bu Miftah, ternyata ada hal-hal yang seharusnya saya tanyakan tetapi tidak tersampaikan dengan baik. Oke. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya, boleh Pak. Nah, yang saya amati dari proses coaching yang Bapak Atir lakukan bersama Bu Miftah tadi, saya sangat mengapresiasi bahwa Pak Atir sudah melakukan alur coaching itu sesuai dengan alur kita. Tapi ada beberapa hal yang bisa diperbaiki gitu kan. Pada alur cerita itu yang pertama itu adalah penetapan kedua, yang kedua kita harus mengidentifikasi, yang ketiga ada atur aksi ya, dan ketiga tentu jawabnya gitu kan. Tapi tadi Pak Atir ada prosesnya yang agak terlewati sedikit ya. Itu menurut penilaian, tapi sudah bagus, sudah mantap, sudah oke ya. Nah, Pak Atir, bagaimana pendapat Pak Atir mengenai hal itu? Kekurangan tadi mungkin untuk kedepannya saya akan coba perbaiki. Jadi sehingga pertanyaan yang perlu saya sampaikan bisa tersampaikan. Oh, gitu. Nah, dari proses coaching tadi Pak Atir, mungkin apa yang bisa Bapak kembangkan lagi gitu? Yang akan saya kembangkan adalah bertanya lebih banyak lagi, sehingga bertanya lebih banyak lagi, jadi muncul ide-ide dari si coach tersebut. Betul ya. Nah, mungkin kapan akan dilakukan Pak dengan munculkan ide-ide itu? Kapan yang Pak Atir akan lakukan itu? Ya, insya Allah saya akan cari kesepakatan lagi dengan kita untuk menggali sehingga bisa terlaksana dengan cepat. Nah, Pak Atir kan sudah melakukan coaching bersama kita ya, kan? Dari kekurangan kompetensi apa sih yang Bapak inginkan?
kompetensi yang saya ingin tingkatkan kan memunculkan pertanyaan yang berbobot. Iya. Itu yang Siapa saya- mungkin yang bisa membantu kompetensi itu? Siapa yang bisa Pak Atir libatkan? Ya, untuk meningkatkan kompetensi itu mungkin di sekolah ada guru agama ya, guru PJK. Kemudian yang paling penting adalah di sana adalah kepala sekolah. Mungkin kita bisa minta saran atau pendapat dari kepala sekolah untuk meningkatkan kompetensi bertanya dengan baik. Oke, Pak Atir sudah berada di akhir ya. Ya. Dari tahap proses coaching dan Ya. berada di akhir pasca ini, apa yang bisa diambil pelajaran bagi Pak Atir sebagai coach gitu? Iya, pelajaran yang saya bisa ambil adalah bagaimana menggali potensi-potensi yang ada dari si coach itu, kemudian mencari solusi dari si coach itu sendiri. Oke, mungkin hanya itu mungkin pertemuan kita Pak Atir. Selamat sukses, selalu berjaya ya. Supaya menjadi konsultan. Oke, terima kasih dan selamat berbahagia. Oke, Terima kasih, Bang. iya, sama-sama.